Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya dengan NIM 2301123. Saya dari kelas Teknik Perminyakan D. Kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum fisika dasar 1 saya tentang osilasi pegas dengan kode F2. Yang pertama, kita masuk ke abstrak. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Dalam melakukan praktikum osilasi pegas, menggunakan pad dan melakukan perhitungan periode atau biasa disebut satuannya T dengan satuan second dan massa 100 gram dan bertambah 10 gram sampai 300 gram. Kemudian ditarik 30 cm dari titik setimbang pegas. Data yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dibuatkan grafik hubungan antara M dan T. Kata kuncinya osilasi pegas. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang beberapa benda yang melakukan gerak osilasi secara berulang-ulang dalam dimensi ruang yang disebut osilasi. Osilasi adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, gerak osilasi dapat terjadi pada osiliator linear. Osiliator non-linear merupakan osiliator yang memiliki suatu sistem yang bersifat tidak tetap, gampang berubah, susah dikontrol, dan susah diprediksi. Sistem tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Salah satu contoh osiliator non-linear pada sistem pegas, pegas akan dikaitkan pada sebuah penyangga dan ditarik secara vertikal dengan jarak tertentu yang arah geraknya bebas atau periodik. Setelah itu kita masuk ke tujuan. Tujuannya itu yang pertama, menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua itu menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Terus kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumus masalahnya ini yang pertama ada bagaimana tetapan pegas dalam ayunan yang dibebani. Dan kedua itu bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 dasar teori. Nah, sini ada gambar seperti pair. Kita masuk ke gerak harmonis sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih. Nah, sini ada tandanya itu seperti yang ada di gambar. Terus gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmoni sederhana. Ya, kita masuk ke bab 3 metodologi. Nah, yang pertama itu start. Setelah start kita masuk ke pad simulation dan memilih lab. Habis itu kita mengatur parameter, melakukan percobaan, mencatat data, dan finish. Alat yang kita gunakan itu ada peralatan yang digunakan pad projectile motion, dan sini ada linknya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya itu ada prosedur kerja. Nah, prosedur kerjanya ini yang pertama, buka link pad projectile motion simulation. Kedua, klik lab. Ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat itu berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Kelima, pilih slow and displacement natural length. Keenam, ada untuk membuang massa, gunakan bila geser di bagian atas, atur variasi massa, atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Ketujuh, tentukanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah, dan kemudian lepaskan.
Nah, yang terakhir itu ada catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, atau 30 getaran petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Nah, di sini ada tabel. Tabelnya itu di mana M itu di situ ada kita menemukan hasil 60 sampai 90. Terus T-nya itu ada 01, 91, ya dengan selanjutnya ini seterusnya. Ya, pokoknya dilihat sendirilah sesuai ada di sini dia punya tabel dan grafik nanti kita pahami sama-sama. Soalnya kurang paham juga. Nah, yang kedua itu sama seperti tabel 1, cuman yang membedakan itu di hasil akhir. Tapi M sama N-nya itu tetap sama seperti tabel 1. Nah, di sini ada perhitungan. Perhitungannya itu ini N, terus X itu kita hasilkan semua yang kita dapat dan muncul hasil seperti ini 1200, ya 1200, dan Y-nya itu memiliki hasil 7855 dan X pangkat 2 87.198 dan X-nya itu 600.720. Nah, di sini ada rumusnya di mana pokoknya ini rumusnya ini. Nanti bisa dipelajari. Terus kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum dapat kita ketahui faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas diantaranya adalah massa beban yang diberikan. Semakin besar massa yang diberikan, maka semakin kecil konstanta pegas. Kita juga dapat mengetahui massa beban berpengaruh terhadap periode semakin besar massa beban yang diberikan pada pegas. Maka semakin besar waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan getaran sehingga periode semakin besar. Terus kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat simpulkan bahwa hubungan antara pegas dengan periode osilasi pegas yaitu semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapat. Dan juga semakin besar massa pegas, maka semakin besar periode yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Nah, yang terakhir itu ada saran, usahakan menggunakan mode slow agar mendapatkan hasil yang efektif. Jangan terburu-buru dalam mengambil data. Teliti dalam melakukan perhitungan. Nah, terima kasih.